Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita akan membahas tentang suatu karakteristik dalam kepemimpinan ya. Misal teman itu dalam suatu kelompok atau suatu organisasi terus menjadi seorang pemimpin atau sebagai orang anggota, kita juga membutuhkan sebuah karakteristik perilaku. Nah, nanti ini ada 18 list-listan untuk karakteristik perilaku tersebut. Nanti kita berdiskusi untuk mengurutkan mana yang paling penting dan yang dari urutan atas sampai bawah ya guys ya. Oke. Ini ada 18 karakteristik menurut teman-teman yang paling utama itu apa dalam sebuah kepemimpinan atau sebuah pemimpin dalam suatu anggota? Mungkin visioner, Mbak. Apa, Mas? Visioner. Bukan. Visioner. Oh ya. Kalau yang lain gimana? Kalau menurut saya sih lebih ke arah bertanggung jawab ya yang pertama. Karena kan seorang pemimpin memegang kendali atas anggotanya. Kalau menurut saya pribadi sih lebih kayak ke kreatifnya dulu sih. Karena kalau sebuah pemimpin kalau kita nggak kreatif juga nggak akan jalan, monoton perusahaan itu atau organisasi tersebut akan begitu-begitu aja sih. Kalau menurut saya sih sama kayak Mas Haidir, yaitu visioner. Karena kan kalau kita punya kreatif, kita bertanggung jawab, tapi kita nggak punya pandangan ke depannya, rencana organisasi mau dibawa kemana, tujuannya gimana, kan juga nggak bisa jalan dan nggak bisa ngebentuk seorang pemimpin itu di organisasi. Oh, bisa jadi sih. Jadi kalau dalam suatu organisasi kita mulai dari visi misinya dulu biar tahu kita arahnya kemana gitu ya. Bisa nanti mungkin yang kedua setelah visi kita langsung bisa masukkan kreatif mungkin bisa. Iya boleh. Berarti yang pertama visioner ya? Kayaknya boleh. Kreatif. Yang pertama visioner, yang kedua kreatif. Oke, yang ketiga apa? Oke, yang tiga apa? Yang poin ketiga. Inspiratif. Kalau saya sih jujur. Jujur. Kalau misalnya sih lebih ke kompetennya sih. Kalau saya di berpikir strategi, karena kalau kita punya pandangan ke depan, punya banyak ide. Kalau nggak ditunjang sama banyak ide dan aktif dari internalnya si pemimpin itu juga mau ngelangkah atau mau buat aktivitas yang kayak gimana kan nggak tahu. Karena kan si pemimpin sudah punya visioner yang tinggi, terus punya kreatif juga. Kalau pemimpinnya nggak bisa berpikir strategik, gimana mau ngelangkah ke tahap selanjutnya gitu. Bisa sih. Kalau sama kita punya berpikir yang strategis, kita sudah tahu visi misi kita ke arah apa, terus kita punya strategis. Nah, kalau kita nggak punya kompeten juga kan nggak akan jalan juga toh. Kalau kita nggak yang tadi sih. Mantap. Ya, karena kan kompeten ilmunya memadai dari seorang pemimpin, jadi bisa nunjang di berpikir strateginya tadi. Oke. Jadi urutannya yang poin ketiga itu bisa kita masukkan ke berpikir strategis, terus poin keempat bawahnya kita masukkan kompeten gitu. Ya boleh. Kelima? Kalau yang kelima sih, kalau menurut saya lebih ke cerdas ya. Karena kan seorang pemimpin harus punya wawasan yang luas buat tujuan kedepannya bersama anggotanya. Yang lain gimana? Kalau saya langsung ke inspiratifnya sih. Kayak apa ya, kita sudah punya visi misi arah yang tepat untuk tujuan, terus kita juga punya keahlian atau kompeten tersebut, terus kita bisa menambahkan inspiratif buat anggota-anggota yang lain supaya bisa bergerak bersama gitu sih. Mungkin yang lain? Iya, boleh inspiratif. Karena kan inspiratif itu beda ya sama kreatif. Kreatif kan di internalnya si pemimpin. Kalau inspiratif kan dia mempengaruhi. Bisa jadi contoh buat anggota bawah-bawah yang lain.
Ya, benar. Nanti bisa Jadi dimasukkan sepakat ke ya? 6-nya langsung masuk ke cerdas juga ya, bisa kan Iya, urutannya? iya benar. Heeh. Kreatif dulu ya, baru cerdas. Iya. Oke. Ya. Untuk poin ke-7, saya sih Berani lebih ke ambil kira yang pemimpin yang lebih punya rasa percaya diri sih. sama sih menurut aku juga kayak gitu sih. Kalau Mas Soidir, Ya? Mas Soidir apa nomor 7? Nomor 7 kalau saya berani ambil resiko. Kalau menurut saya di asertif ya, karena seorang pemimpin itu kan butuh untuk waktu memberikan pendapat atau saran-sarannya di bawahannya itu juga mempertimbangkan dan memikirkan pendapat orang lain yang ada di bawahnya. Jadi nggak nyakitin perasaan dari anggota-anggota yang lain waktu ngasih pendapat yang berbeda sama pemimpinnya. Jadi kayak pinter-pinter bersikap asertif aja gitu. Yap. Bisa sih misal kayak gini ya. Jadi kayak seumpama kita punya, kan kita dari poin ke-6 kan kita cerdas. Nah, nanti poin ke-7 kita aktif karena kita tuh bisa kayak apa, cerdas-cerdasnya kita buat kayak Menyampaikan ngasih pendapat. kita ke teman yang lain. Terus kita juga mempunyai rasa percaya diri dan optimis sih, juga bisa masuk ya. Ya, karena Setelahnya kan asertif. kalau pemimpin yang percaya diri kan mau langkah kayak aktivitas selanjutnya tujuannya kayak gimana kan bisa jalan. Nah, kalau ada kegagalan sama kendala atau hambatan kan seorang pemimpin harus tetap optimis kan, nggak mungkin jatuhin dan buat ngedown anggota yang lain. Boleh. Jadi untuk poin ke-7-nya asertif, terus poin ke-8-nya itu percaya diri dan optimis. Ya, boleh. Iya. Poin 9. Dapat dipercaya, Mbak, kalau saya, Mbak. Dapat dipercaya. Boleh. Kalau saya sih lebih tanggung jawab ya. Kan tadi sudah ada rasa percaya diri. Selain rasa percaya diri kan pemimpin juga perlu tanggung jawab juga atas anggotanya. Kalau saya lebih masuk ke motivator, kenapa? Soalnya setelah kita memberikan arahan atau pendapat ke teman, rekan kerja atau bawahan kita, terus kita juga punya rasa percaya diri kan untuk memberitahu pendapat kita seperti apa. Terus kita juga sebagai motivator itu bisa kayak memberi semangat buat teman-teman yang lain biar kita bisa jalan-jalan bareng buat memajukan suatu kelompok atau organisasi sih. Tuh. Tapi kalau Boleh. enggak, ya. Nggak apa, Mas? Enggak, apa jadinya? Bertanggung jawab. Kalau anggota enggak percayai pemimpinnya kan, ya juga sulit. Ya, nah tadi kan kita nomor poin 8 kan kita sudah masuk ke percaya diri dulu. Ya, kita sama-sama optimis. Nah, setelah kita punya rasa percaya diri yang tinggi, kita juga bisa memberikan suatu motivasi kepada rekan-rekan yang lain. Tapi kayaknya ya masuk kok Mbak dapat dipercaya. Tapi sebelumnya mungkin kita masukin berani ambil risiko dulu deh. Jadi yang menurutku loh ya, yang ke-9 kan tadi, ya nggak sih? Yang ke-8 kan percaya diri. Oh ya, yang ke-8 kan percaya diri dan optimis. Nah, kita cari yang ke-9 kan tadi. Ya. Nah, yang 9 kayaknya menurutku loh, kita masukkan perilaku karakter yang motivator, terus bertanggung jawab. Kemudian kan Mas Edir tadi bilang dapat dipercaya. Nah, sebelum dapat dipercaya tadi, yang ke-11 kita masukkan berani ambil resiko. Jadi setelah kita bertanggung jawab, orang bertanggung jawab kan pasti berani ambil resiko. Gitu kan? Nah, kalau orang udah ambil resiko, berarti orang itu sudah dapat dipercaya. Karena sebelumnya tadi udah ada di nomor 8 itu percaya diri dan optimis. Bisa jadi. Gimana? Apa-apa sih. Nggak apa-apa.
Berarti urutannya untuk poin 9 sendiri tuh kayak motivator. Terus poin 10-nya kita bertanggung jawab. Terus yang ke-11 berani ambil resiko. Gitu. Yang ke-12 dapat dipercaya. Oh. Oke. Yang Untuk ke-13. Poin yang ke-13. Kalau saya sih lebih ke jujur ya. Selain dapat dipercaya, agar kita dapat dipercaya, kita harus jujur sama anggota. Yang lain gimana? Kalau saya lebih ke disiplinnya. Kenapa? Soalnya setelah kita dapat dipercaya, kalau kita melaksanakan suatu pekerjaan, kalau nggak disiplin juga bakalan keteteran sih. Soalnya kita dari awal itu sudah punya visi misi. Jadi apa ya, harus on time lah dalam pengerjaan sesuatu itu. Itu sih. Nggak beler gitu Mbak ya. Ya. Gimana guys? Ya, boleh. Kita ke itu dulu. Kita masukkan disiplin dulu deh kayaknya. Disiplin dulu baru jujur ya. Jujur, ya. Poin selanjutnya. Poin ke-15. Ke-15. Jujur udah masuk. Ya, jujur sudah. Ke-14 tadi, Mas. Teman-teman yang poin ke-15 apa? Aku bekerja keras, Mbak. Karena kan kita udah disiplin, terus kita jujur. Nah, menunjang jujur sama disiplin itu kan harus ada bekerja keras. Nah, kerja keras juga harus disiplin. Jadi saling kesinambungan gitu loh. Bisa sih, nggak masalah. Iya, habis dari bekerja keras kan kita juga harus punya pikiran yang positif. Oh ya. Iya, boleh. Berarti 15 bekerja keras, 16 berpikir positif. Ya. Yang ke-17? Kamu sih sabar, setelah itu ke orientasi hasil gitu. Karena sabar kita tuh tinggal nunggu apa ya? Hasilnya tadi gitu. Gimana? Ya, berarti yang terakhir kita masukkan orientasi hasil aja. Hasil. Gimana mungkin yang lain? Ada yang di diskusi tadi, ada yang perlu diubah atau bagaimana? Cukup Mbak. Sudah cukup sih. Sesuai, Mbak. Sudah sesuai ya dengan kesepakatan bersama ya ini ya berarti ya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman udah diskusi pada siang hari ini tentang karakteristik dalam kepemimpinan. Semoga kalau kita jadi pemimpin yang baik. Amin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih juga untuk kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.